Ini kisah Miriam dan saya beri judul Penyanyi Kemenangan dan Pemimpin Perempuan. Kita membaca dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 yang menjadi ayat kunci. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Miriam menyanyikan syair ini kepada mereka. Nyanyikanlah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara, eksegesis singkat dari ayat ini. Siapakah Miriam? Dia nabi perempuan, penyampai suara Allah. Dia mengambil rebana berdasarkan ayat ini. Ini artinya dia melakukan tindakan inisiatif rohani. Ini simbol sukacita dan peperangan rohani. Semua perempuan mengikutinya. Artinya dia punya kepemimpinan yang berbasis keteladanan. Menyanyikan syair. Ini adalah deklarasi imam secara publik. Iman dideklarasikan. Ini penting sekali. Nyanyikanlah bagi Tuhan, di mana Allah menjadi pusat kemenangan, bukan manusia. Dari teks ini kita melihat terjadi setelah mereka, bangsa Israel, melakukan penyeberangan Laut Tebrau. Inilah respon iman atas karya keselamatan Allah yang menjadi jembatan antara mujizat dan perjalanan padang gurun. Saudara, Israel baru saja keluar dari 400 tahun perbudakan di Mesir. Firaun dan pasukannya dikalahkan tanpa Israel mengangkat senjata. Musa memimpin nyanyian kemenangan. Dari ayat 1-18 jelas tertulis, Miriam memimpin perempuan dalam respon iman. Ayat 20-21. Kemenangan rohani perlu dirayakan agar iman tidak cepat lupa. Mari kita bahas apa pesan dari ayat ini. Perempuan dipanggil bukan hanya menikmati kemenangan, tetapi memimpin perayaan iman yang memelihara kemenangan itu. Kita melihat benang merah di sini. Miriam bukan hanya penyanyi, tetapi dia pemimpin rohani. Nyanyian bukan hiburan, tetapi ini merupakan bagian dari proklamasi iman. Perempuan dipakai Allah untuk menjaga ingatan kolektif umat. Apa aspek-aspek yang perlu dibahas? Identitas Miriam, dia nabi perempuan. Dia mengekspresikan imannya lewat pujian, tarian, dan musik. Kepemimpinan perempuan ini menggerakkan komunitas. Teologi kemenangan di sini, di mana Tuhanlah yang menjadi pusat pujian. Dan kita, perempuan, punya peran dalam sejarah keselamatan. Dari sini ada 3 pesan utama yang ingin saya bagikan. Yang pertama, perempuan dipanggil menjadi penjaga narasi kemenangan. Miriam memastikan kemenangan Allah tidak berlalu tanpa kesaksian. Saudara, kemenangan yang tidak dirayakan akan cepat dilupakan. Seperti yang dinyatakan di Mazmur 78 ayat 4 dan Ulangan 6 ayat 12. Dan yang kedua pesannya, pujian adalah bentuk kepemimpinan rohani. Miriam memimpin dengan rebana dan lagu, bukan mimbar. Pemimpin yang sejati itu bukan yang paling keras bersuara, tetapi yang paling jelas mengarahkan hati kepada Tuhan. Dari Hakim-Hakim 5 ayat 1-7, kisah Deborah, dan ini juga jelas tertulis di Kolose 3 ayat 16. Pesan yang ketiga, kemenangan sejati selalu memuliakan Tuhan. Bukan diri. Isi lagu Miriam itu singkat, tapi dia teologis. Pujian yang benar selalu menunjuk ke atas, bukan ke cermin. Seperti yang dikatakan di Mazmur 115 ayat 1 dan Wahyu 5 ayat 12. Saudara, dari kisah Miriam ini, apa yang bisa kita aplikasikan secara praktis? Bagi kita perempuan, kita harus menjadi penjaga iman keluarga kita. Melalui apa? Melalui kesaksian kita, melalui doa kita. Kita perlu memimpin dengan keteladanan, bukan dominasi. Mari kita rayakan setiap karya kasih setia Tuhan, bukan hanya hasil kerja keras. Dan dari kisah ini, bagi gereja perlu memberi ruang bagi perempuan untuk memimpin pujian, doa, dan kesaksian. Bangun budaya yang bersyukur,
sebelum mengeluh. Mari kita rawat ingatan iman jemaat. Saudara, dalam kehidupan, dalam banyak keluarga, perempuan yang paling cepat berkata, Tuhan baik. Ya, kita bisa melewati ini. Apapun tantangan keluargamu, kau adalah tiang penopang, tiang doa. Kita perlu menyanyi sebelum badai benar-benar reda, seperti Miriam. Saudara, Miriam adalah penyanyi kemenangan dan dia pemimpin rohani. Dan di sini, pujian adalah alat kepemimpinan iman. Perempuan memiliki peran strategis dalam sejarah keselamatan. Jadi inti makna dari sini kita belajar bahwa Allah memakai perempuan untuk menjaga api iman tetap menyala melalui pujian, kesaksian, dan kepemimpinan yang memuliakannya. Ketika Tuhan memberi kemenangan, kita perempuan dipanggil untuk menyanyikannya agar generasi berikutnya tidak lupa siapa penolong sejati. Tuhan memberkati.